Jadi kalau tanya kenapa ada caci maki, pasal itu nggak ada. Kenapa dia? Saya yang kita di YLBI Buyung Nasution, saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan ada dipidana. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau anak kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ya bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah polisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu kita lenyapkan. Nah balik pada tema hari ini. Kita bicarakan sesuatu yang sebenarnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu, saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran. Bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi, loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Itu bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini. Sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SDM Indonesia rendah, makanya ambil tenaga kerja dari asing. Justru kalau pemimpin tahu SDM kita rendah, mereka harus berusaha bagaimana untuk menaikkan SDM kita. Kita bisa saya kasih mempunyai kekayaan, mempunyai APBN yang besar. Nah, saya counter dulu Ibu tentang dimajukan itu. Gitu Bang, bukan malah direndahkan. Saya counter dulu Ibu tentang itu. APBN itu hampir 20 triliun itu untuk pendidikan. Keliru Bang. 20%. 20% bukan 20 triliun. 20% ya. Kalian ngomong sana sini tentang beasiswa. Bukankah itu untuk meningkatkan HDI atau pembangunan sumber daya manusia? Itu salah satu contoh negara. Enggak. Itu salah satu contoh itu yang bagaimana negara lebih berpower ke pendidikan agar SDM bangsa ini maju. Ibu Ani tadi bagus narasinya. Kalau orang bernarasi diam dulu, itu loh. Jadi pendidikan semua sulit. Wajib pendidikan 9 tahun itu apa, Bu? Wajib pendidikan 9 tahun sudah dilahirkan. Wajib belajar. Jadi gini, memang kita belum bisa seperti negara-negara maju seperti di Eropa, di Finlandia,
yang sampai sarjana itu tidak bayar, malah diberikan uang subsidi oleh pemerintahnya. Itulah Bang, Karena apa? challenging bagi bangsa kita agar mampu seperti Challenging, mereka, yes. Bang. Challenging, yes. Jadi tolong Bu, gini ya, pemahamannya seperti ini. Dengarkan dulu Bu Ani. Jadi mengenai bagaimana pemerintah itu, banyak orang mengatakan seperti yang Ibu Ani bilang, pemerintah itu senang kalau rakyatnya tetap bodoh katanya. Saya tak yakin ada pemerintah yang masyarakatnya tetap berada dalam kebodohan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, jutaan sekolah SD, jutaan sekolah SMP, ya, mungkin ratusan ribu sekolah SMA, ratusan ribuan universitas, baik swasta dan negeri. Kalau nggak salah itu 600 ribu atau berapa gitu, 300 ribu atau berapa gitu. Itu adalah bentuk dari kepedulian negara terhadap pendidikan. Ya, bagi orang-orang tidak mampu 9 tahun itu wajib semua belajar. Itu bentuk kepedulian negara ya. Masalah orang bisa memilih universitas yang mahal atau sekolah yang mahal itu kriteria kedua karena dia mampu secara ekonomi. Tapi jelas kalau ada anak ibu tidak mampu, saya kira bisa sekolah di SD negeri, SMP negeri, dan kemudian selanjutnya mungkin ada iuran setelah masuk SMA. Saya kira seperti itu. Itu bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ya. Kalau kalian cerita-cerita beasiswa, oh itu salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan warga negaranya. Banyak sekali yang diberikan pemerintah, asal dia mampu. Dan tidak semua bisa mendapatkan itu. Karena ada kualifikasi khusus yang sudah ditentukan untuk mendapatkan itu. Ya. Untuk orang miskin ada. Untuk orang pintar ada. Untuk kategori lebih khusus lagi ada. Jadi itu bentuk ya Bu ya. Kalau dibilang negara membiarkan masyarakatnya dalam kebodohan, saya kira itu tidak mungkin. Cuman kita gagal memahami, ya, gagal paham kita tentang bagaimana negara yang berusaha untuk meningkatkan HDI, ya, atau pembangunan sumber daya manusianya. Saya kira seperti itu Bu Ani. Begini host, maksudnya host, kalau ada yang meminta berikan satu contoh kalau Pak Jokowi pemerintahan 10 tahun kemarin itu tidak baik, ya contohnya hutangnya menggunung, rakyatnya miskin host, sementara kekayaan alamnya dikeruk. Nah itu dikatakan tidak baik. Kok seharusnya itu kalau hutangnya menggunung, rakyatnya menjadi kaya, menjadi makmur gitu loh, pembangunannya melimpah. Kenapa? Di samping berhutang juga alamnya sudah dikeruk, tambang-tambangnya ini dikeruk dengan apa ya, dengan membabi buta, tapi tidak ada keuntungan kepada pembangunan ekonomi rakyat. Itu kalau tadi ada yang minta untuk mencontohkan kepada Bu Ani, saya tambahkan itu contoh. Boleh ya. Contohnya. Tapi begini, kita harus benar-benar semua berjuang ya. Jangan ada dalam satu sisi mendukung koruptor, satu sisi mengkritisi koruptor. Tidak bisa seperti itu. Terlepas kau dikasih kesempatan atau tidak oleh negara atau oleh sebuah organisasi untuk duduk dalam satu tempat, tetaplah bersuara. Saya kira seperti itu. Ya. Jangan setelah di sana tidak mau mengkritik, jangan setelah dapat posisi tidak mau mengkritik. Berarti karena dia tidak dapat sesuatu makanya dia mengkritik. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya tidak fair. Ya, betul. Itu sungguh tidak fair. Betul. Boleh giliran saya host. Boleh saya bicara host? Tolong Pak Andre belum berbicara itu tadi Bu suara. Ya. Pak Andre itu udah lama naik. Silakan. Terima kasih bapak-bapak ibu-ibu yang pandai-pandai berpolitik, hebat luar biasa. Saya mendengar di bawah. Yang pertama saya cuma mengatakan kepada Ibu Ani, ketika Anda mengatakan oposisi, apakah PDI bagian dari oposisi? Saya katakan tidak. Mengapa? Karena PDI masuk dalam bagian dari pemerintahan. Kalau Ibu mengatakan tadi PDI menjadi oposisi, alangkah lebih baik Ibu belajar lagi lebih dalam tentang apa itu oposisi dan apa. Saya bicara kalau PDIP Ibu oposisi. tidak mengatakan kalau. Saya mendengar di bawah Ibu tidak mengatakan kalau. Makanya saya tadi langsung diundang host naik ya. Saya tidak minta naik sebenarnya karena cukup Bang Alor saja yang menghadapi gitu ya. And then kemudian ketika berbicara soal beasiswa tadi yang dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman baik host juga, sebenarnya itu memang ketika kita diskusi lalu kita tidak mendarat pada apa ya, mendarat pada fokus yang kita bicarakan, maka kan jadi ngalur ngidul.
Nah, saya melihat dalam sebuah diskusi ini kita tidak mengerti yang apakah ini menjadi debat atau diskusi yang bermanfaat bagi penonton atau hanya sebagai ajang mencari ini saya gitu ya. Saya lebih memahami ini gitu. Prinsip dasar yang kita ajarkan dalam Komal sebagai bangsa dan sebagai rakyat yang berwarga negara itu menjadi bahan contoh yang baik begitu. Jadi kalau Anda membuat narasi atau diskusi, ada fokus yang diangkat oleh satu host, maka alurnya seperti itu. Jangan kita lari ke sana sini. Maka saya lihat dari tadi tidak ada yang nyambung sebenarnya, begitu. Jadi saya bilang lagi sama Ibu Ani, saya ulang, saya katakan bahwa PDIP adalah bagian dari pemerintahan, ya. PDIP adalah bagian dari pemerintahan yang memang mendukung atau tidak mendukung tergantung dari kebijakan partainya. Terima kasih. Oke, host saya host. Ya. Silakan. Ya, aku mau menanggapi sedikit yang Pak Ahmad tadi ya. Kami sebagai warga negara Indonesia Timur ya, kami sangat berterima kasih dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun ya. Setiap pemimpin itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Setiap pemimpin, coba kita urut dari pemimpin awal sampai dengan pemimpin ke-7 Pak Joko Widodo. Kita melihat ya, semua punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi di sini saya bilang di zamannya Pak Jokowi, kalau ada yang mengatakan bahwa rakyat susah, saya mengatakan bahwa kita bahagia, kita senang di zaman pemimpin tapi Pak Jokowi. kekurangan Jokowi banyak, nggak ekspor. Jangan dipotong Pak Okin, jangan dipotong. Silakan mereka bersuara. Ya, jadi ya kalau kita silakan yang merasakan tidak enak, kalau kita merasakan enak. Kalau tadi berbicara utang, ingat utang itu adalah bukan kemauan Pak Jokowi, tetapi persetujuan juga dari DPR, ya. Karena dan DPR sebagai punya fungsi kontrol juga mengontrol, ya. Kita kalau tidak setuju dengan utang bukan serahnya ke Pak Jokowi tetapi ke DPR, karena DPR menyetujui itu. Dan ingat utang itu ada batasnya, ya. Jadi bukan sewenang-wenang hanya untuk Pak Jokowi utang untuk pribadinya, tetapi untuk pembangunan yang kita nikmati juga, ya. Terutama kita Indonesia Timur sangat menikmati, ya, yang selama ini Indonesia Timur tidak pernah disentuh oleh presiden manapun. Baru di zaman Pak Jokowi Indonesia Timur dianggap sebagai bagian dari Indonesia dan sangat diperhatikan. Maka kami orang Timur tetap ya berterima kasih dan kita mengingat Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Yang lain kalau merasa susah di zaman Pak Jokowi mungkin itu bagian dari kehidupan mereka, tetapi kita sebagian rakyat yang sampai saat ini mencintai Pak Jokowi, kita merasa bahwa 10 tahun kita sangat terbantu ya, dengan ada BPJS ya untuk kesehatan ya, anak-anak kita sekolah gratis pendidikannya ya. Jadi saya rasa udah DM terima kasih Jokowi, Prabowo-nya kapan? Jadi ya, Prabowo. Ini apa ini? Ini ada suara apa itu, host? Ya, jangan terlalu lama memang Bunda suara. Nggak boleh terlalu lama, temannya banyak host, yang antri. Kenapa sih kalian kebakaran jenggot? Biar host yang memutuskan. Ada pemimpin kita di sini, host. Jadi begini, masyarakat yang bersuara tidak bisa dibungkam seperti itu. Kalau memang mereka bilang menikmati pembangunan di wilayahnya, apa salahnya? Betul. Saya juga mengatakan, saya dulu kalau dari Medan harus lewat jalan biasa ke Pematang Siantar, butuh kalau saya nggak salah 3 jam. Sekarang dari Kuala Namu ke Siantar itu cuma 1 jam. Karena apa? Ada jalan tol, ada pembangunan. Jadi manusia munafik yang tidak mengatakan tidak ada pembangunan, jangan ditutup mata. Jangan tutup matamu. Jangan-jangan Anda yang paling banyak menikmati pembangunan itu estafet dari pemerintahan terdahulu. Kalian kita diam. Kenapa kalau giliran Ibu Ani kalau berbicara harus begitu? Tolong jangan munafik lah tentang ada tidaknya pembangunan. Saya juga tidak ingkari ada utang ditinggalkan Jokowi, tidak. Saya masih berpikir waras dan rasional. Saya tidak pernah membantah tidak ada utang, ada. Tapi utang itu bukan dimakan, utang luar negeri itu bukan dikantongi sama dia, digunakan untuk membangun infrastruktur di Republik ini. Pembangunan infrastruktur zaman Jokowi lah paling hebat selama ada presiden. Ada kekurangannya, iya. Penegakan hukum amburadul.
itu dari dulu saya kritik. Kenapa Pak Jokowi ini tidak konsen dengan penegakan hukum ya? Karena intinya di suatu negara kalau penegakan hukum itu tidak bagus, apapun itu pasti amburadul jatuhnya. Amburadul. Jadi yang perlu diprioritaskan dalam sebuah negara adalah penegakan hukum. Yang lain itu datang itu secara mengalir dengan sendirinya. Betul. Ya. Betul, jadi betul, jadi jangan bantah orang. Ya, kau menikmati bansos ya. Banyak sekali yang menikmati bansos kok. Kalau saya nggak makan itu beras bansos itu. Saya dulu bagi-bagi tuh ke warga miskin. Saya panggil lurah kami, antar ke sini biar saya bagi-bagi. Saya yang tahu warga di blok saya ini yang miskin, yang butuh itu saya bilang ya. Pematang Jadi seperti itu, jangan kangen sama bakminya, bakmi Siantar dekat iya. paten. Jadi jangan dibilang, jangan dibantah bahwasanya ada pembangunan yang kita nikmati. Masalah utang itu tetap ada utang. Pengusaha Ya, pematang seperti Siantar itu. kayak Cina itu di sana paten. Hercules. Kenal Bang Da? Silakan. Jadi begini, memang Satu menit. ada pembangunan, Saya. Host. Kenapa Tetapi mereka ketika